Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semua, kita akan masuk ke pembahasan tentang diabetes. Sebenarnya tidak ada istilah diabetes kering dan diabetes basah di dalam teori barat. Yang ada itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes insipidus. Jadi, meski kita sudah bahas sebelumnya bahwa tidak ada istilah diabetes kering dan diabetes basah di dalam teori barat. Namun penyakit ini adalah penyakit yang sangat serius karena bisa menimbulkan komplikasi di dalam tubuh. Contoh, pada penderita penyakit diabetes, ketika mereka mengalami luka atau cedera luar pada kulit, akan menyebabkan luka itu sulit sembuh. Berarti kemunculan luka itu dan rentan waktu inilah yang menimbulkan persepsi di masyarakat umum mengenai penyakit diabetes kering dan diabetes basah. Dalam pemahaman masyarakat umum tentang diabetes, pada penderita diabetes kering, mereka yang jika mengalami luka atau cedera luar pada kulit, hal ini akan mengalami luka itu cepat sembuh. Dan luka ini juga tidak menimbulkan nanah. Ini menandakan bahwa penderita penyakit diabetes kering mampu mengontrol gula darahnya di dalam tubuhnya dengan baik. Penderita penyakit diabetes basah, mereka yang jika mengalami luka atau cedera luar pada kulit, akan mengalami proses pemulihan yang lama. Bahkan luka itu pun sampai bernanah. Ini menandakan bahwa penderita penyakit diabetes basah tidak mampu mengontrol gula darahnya di dalam tubuhnya dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita membahas tentang diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah diabetes yang dialami oleh kebanyakan orang, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Jenis diabetes ini, pankreas itu tetap memproduksi insulin. Hanya saja, tubuh itu tidak mampu menggunakan insulin yang diproduksi pankreas dengan baik. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pada pankreas. Contohnya, ketika kita makan makanan karbohidrat, maka sari-sari makanan itu akan diubah menjadi glukosa. Dan glukosa itu akan diubah menjadi sumber energi. Akan dialirkan melalui pembuluh darah ke semua sel-sel dan jaringan-jaringan tubuh. Jadi, bila glukosa itu tidak bisa diubah menjadi sumber energi, maka glukosa itu akan menumpuk di dalam pembuluh darah. Bila glukosa itu menumpuk di dalam pembuluh darah, ditambah lagi komposisi darah itu 45% materi padatan atau sel darah, 55% itu materi air atau plasma darah. Kemudian darah itu sifatnya lembab, air itu sifatnya gravitasi dan selalu turun ke bawah.
maka air dan darah ini akan turun ke tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh. Bila air dan darah itu turun ke tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh, maka di tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh ini akan terjadi fermentasi atau kelembapan. Bila di tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh terjadi fermentasi atau kelembapan, kemudian ditambah lagi kekurangan oksigen, maka ini yang akan menyebabkan penyakit ulkus atau penyakit pembusukan bila terjadi pelukaan. Gejala dan tanda diabetes tipe 2. Biasanya gejala ini muncul secara bertahap. Dan penyakit ini pun berkembang sangat lama. Butuh beberapa bulan dan bahkan beberapa tahun. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, gejala ini akan memburuk dan bahkan tambah parah. Terkadang penderitanya baru mengetahui, baru menyadari penyakitnya setelah timbul komplikasi di dalam tubuh. Jadi gejala dan tanda diabetes itu sering mengalami infeksi, luka yang sulit sembuh, kaki terasa berat, kaki terasa kesemutan, kaki terasa kaku, dan mati rasa pada kaki. Tata cara pencegahan diabetes tipe 2. Bila diketahui bila Anda salah satunya terkena penyakit diabetes tipe 2, maka hal yang paling penting Anda pahami, menjaga kadar gula darah itu agar di dalam batas-batas normal. Mencegah timbulnya luka. Jadi bila Anda sudah terlanjur mengalami luka atau cedera luar pada kulit, maka Anda harus merawatnya dengan baik dan benar. Karena luka pada tubuh Anda sangat rentan mengalami infeksi. Pada kasus yang parah, luka yang sudah terinfeksi itu akan berujung pada amputasi.